Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun, usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan, baik muslimin maupun muslimat yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada sore hari ini dengan izin Allah kita bisa merealisasikan, bisa mewujudkan apa yang kita rencanakan, yakni kita mengadakan atau menyelenggarakan taklim gabungan atau taklim sentral untuk Juruk, Ngorogo, dan Ngadirejo. Ini semua bisa terlaksana tidak lain dan tidak bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kedepannya kami berharap acara-acara yang semisal ini bisa dilanjutkan. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita akan mencoba merenungi, kita akan belajar bersama tentang berkah. Bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan yang penuh dengan berkah. Kita berlomba-lomba untuk mencari keberkahan dari bulan Ramadan. Maka untuk bisa memahami lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan berkah. Dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering akan ngomong ndongakne muga-muga pikantuk berkah Gusti Allah. Bahkan ngantos yang Jawa, orang Jawa sering mengistilahkan yen bar ngumpul mulih nggawa panganan sego segiling karo lawuh diarani berkat. Mungkin, ini namun mungkin itu dari kalimat berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah? Secara bahasa berkah itu bermakna kebaikan yang banyak dan langgeng. Kalau wong sulit, berkah itu maknanya adalah kebaikan yang banyak dan menetap atau langgeng. Secara istilah juga sedikit hampir sama, ada tambahan sedikit. Secara istilah berkah itu adalah kebaikan yang banyak
langgeng atau kekal, dan terus berkembang. Itu namanya berkah. Maka kalau sesuatu itu sudah diberkahi oleh Allah, maka sesuatu yang mendapatkan berkah tadi itu jumlahnya menjadi bagaimana tadi? Banyak manfaatnya terutama ya. Terus manfaatnya terus menerus dan semakin bertambah manfaatnya. Coba diulang. Kalau suatu itu dapat berkah, apa cirinya? Manfaatnya banyak, manfaatnya terus menerus, dan manfaatnya bertambah banyak. Itu kalau sesuatu itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam Al-Quran ada kalimat yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba wa yurbis shadaqah, dan akan memberkahi, menyuburkan sedekah. Maka kalau kita berpegang pada ekonomi berdasar riba, maka oleh Allah akan dihancurkan. Tetapi barang siapa berekonomi dengan dasar sedekah, motivasinya apa? Sedekah, maka Allah akan menjadikan dia subur, manfaatnya banyak, terus bermanfaat, dan manfaatnya semakin bertambah. Itulah yang namanya keberkahan. Nah, keberkahan itu bisa terjadi pada apa dan siapapun. Berkah bisa diberikan kepada umur kita. Berarti kalau umur itu berkah, meskipun umur kita mungkin tidak panjang, tetapi dari umur kita itu akan muncul banyak manfaat, akan terus bermanfaat, dan manfaatnya akan terus bertambah, bahkan sampai ketika seseorang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus iri pada para ulama kita. Jangan pangapunten, sing hari ini umurnya sudah lebih dari 40, ada berapa orang? Nah, kalau kinten 70%, bahkan 80% yang hadir hari ini yang umurnya di atas berapa? 40 tahun. Sudah berapa juz yang dihafal? Apa meneh kok juz? Juz amma we ora hafal? Hafal. Ya udahlah, enggak usah juz. Berapa hadis yang dihafal ketika ngaji? Tidak ada. Kita bandingkan dengan Imam An-Nawawi. Terus Imam An-Nawawi, pernah dengar nama Imam An-Nawawi? Usia Imam An-Nawawi itu hanya 40 tahun. Beliau meninggal di usia 40 tahun. Tapi beliau itu menghasilkan banyak sekali kitab yang sampai hari ini masih kita kaji. Yang sangat terkenal apa? Riyadhus Shalihin. Padahal Riyadhus Shalihin itu
itu beliau hidup di tahun sekitar tahun 600 Hijriah. Sekarang kita di tahun 1500 Hijriah, abad ke-15. Berarti usia kitab Riyadhus Shalihin itu sudah hampir 900 tahun. Dan masih dikenang hingga sekarang ini. Lah itulah yang namanya berkah. Keberkahan bisa diberikan pada anak kita. Bagaimana anak yang berkah? Anak yang bermanfaat akan nampak dari perilakunya. Bagaimana dengan harta yang berkah? Harta yang berkah tentunya harta yang meskipun jumlahnya sedikit tetapi bisa bermanfaat banyak, terus bermanfaat dan bertambah manfaatnya. Berkah bisa datang kepada rumah kita meskipun rumahnya sederhana tapi di dalamnya penuh dengan kebahagiaan. Berkah bisa datang kepada istri atau suami kita. Apa tandanya istri atau suami itu berkah bagi kita? Yakni ketika suami atau istri tadi menjadi penolong kita untuk meraih kebahagiaan akhir. Dan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terjadi, dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang yang berjalan di suatu tanah yang terbuka di atas bumi. Berarti berjalan tanah yang terbuka, berarti di suatu padang yang tandus, betul ya? Lah, orang itu mendengar suara dari awan. Ono suara saka dhuwur yang mengucap kalimat isqi hadiqata fulan. Wahai awan, siramilah kebunnya si fulan. Fulan itu nama seseorang. Nah, awake dhewe kira-kira pripun krungune swara ka langit? Krungu swara sirami kebunnya si fulan. Lalu awan itu tadi bergerak menuju ke suatu tempat di mana di tempat itu banyak sekali bebatuan. Terus sampai di tempat yang banyak bebatuan itu turunlah hujan sehingga air mengalir. Aliran air hujan ini tadi oleh orang yang mendengar suara tadi diikuti. Kemana air ini mengalir? Ditotne. Maka setelah diikuti terus, didapatilah air ini ternyata menuju ke suatu kebun yang di dalam kebun itu ada seorang yang sedang mencangkul kalenan. Jadi banyu sultan sing saka dhuwur niku wau lewat batu-batuan tadi diarahkan, dialirkan ke kebunnya, ditata airnya. Nek cara awake dhewe napa ngene iki? Napa cara awake dhewe? Ngelekne banyu. Nah, kemudian orang yang tadi yang mendengar suara dari awan tadi bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa namamu? Jenengmu sapa?" Si petani yang punya kebun tadi menjawab, "Oh, namaku si fulan. Nama saya ini." Dan nama yang disebut tadi persis
dengan nama yang disebut dari awan tadi. Lah si petani bertanya, wahai Mbak Allah, aneh apa toh? Ada apa? Kenapa engkau menanyakan nama saya? Dijawab, aku tadi itu mendengar dari atas awan itu ada orang yang berkata, siramilah kebun si fulan, dan ternyata itu namamu, nama engkau yang sedang mengalirkan air. Jadi heran toh, kok iso? Kalau begitu mbok tolong, sebenarnya kamu itu amalmu itu apa? Sehingga sampai ada awan khusus yang diperintah untuk mengaliri kebunmu itu. Kemudian si petani tadi menjawab, karena engkau bertanya demikian, maka aku akan kasih tahu rahasia amalku, yakni kalau aku itu panen, yang sepertiga aku sedekahkan, yang sepertiga aku makan bersama keluargaku, dan yang sepertiga aku gunakan untuk menanam kembali. Itulah rahasia amalku, sehingga sampai engkau mendengar ada awan yang diperintahkan untuk menyirami kebunku ini. Masya Allah, petani Ngadirejo njuru kalian Norogo enten mboten sing kaya ngeten iki? Enten mboten? Sangger panen pripun wae? Sing sak pro telu disedekahne, sak pro telu dipangan, sak pro telu diengge bibit meleh. Enten mboten? Masya Allah. Nah enten ya siap-siap mungkin enten awan liyane garing enek napa jenenge? Enek. Lah itulah keberkahan yang Allah berikan langsung kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dan ikhlas. Ya seandainya dereng saged kados niki, setidaknya setiap rezeki yang Allah berikan kita sisihkan sebagian, diniatkan untuk apa? Sedekah. Insya Allah kalau itu petani tanamannya jadi berkah. Kalau itu pedagang, insya Allah perdagangannya jadi berkah. Kalau itu pegawai, insya Allah pekerjaannya juga jadi pramila niki mungkin nanti kita biasakan niki khusus ingkang bertani monggo dibiasane setiap kali panen entah seberapa mbuh sepintene dibiasakan dikeluarkan untuk bersedekah. Umpama jenengan panene 30 kresek, ajeng sedekah pinten? Pun monggo, kula mboten ngarani. Oh, kula tak anu wae seberuk wae. Mosok ya 30 kresek seberuk. Nah, niku nggih. Dan insya Allah nanti untuk urusan sedekah hasil bumi ini, sedekah ketika panen ini akan ada yang mengurus secara khusus, baik enten Juruk, enten Rogo, napa dene wonten Ngadirejo. Dengan berharap Allah mendatangkan apa? Keberkahan. Napa maknane keberkahan wau Bu? Manfaate kata, manfaate terus
lan manfaatnya akan semakin bertambah. Itulah